para alumni, santri, kita lanjutkan pengajian kita hikam, yaitu hikmah yang keempat. Al-hikmatur bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Allah ya rabbal alamin. Al-hikmatur rabi'atu, bermula ini hikmah yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan tentang tawakal. Intinya tawakal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau takdir-takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sambungannya. Arif nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Arif, istirahatkanlah atau enak-enakanlah dibikin enak nafsaka akan dirimu, akan hatimu, minat tadbiri daripada merenung, memikirkan atau mengatur. Fama qama bi ghairuka, fama sesuatu, qama yang telah mengatur atau menjalankan bihi dengan ma sapa ghairuka selainmu, angka dari tentang dirimu, urusanmu, semua ketentuan yang sudah berlaku, la takum, maka jangan pernah ikut menjalankan, ikut merenungkan bihi dengan ma linafsika untuk dirimu. Jadi intinya fama qama bi ghairuka anka la takum bihi linafsik. Jadi kalau Allah, segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, segala sesuatu yang sudah diatur oleh Allah untuk diri kita, kita nggak usah ikut-ikut merenungkannya. Segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi biar pikiran kita itu selalu fresh, biar nggak stres. Jadi badan kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita juga enak. Jadi sehingga kalau tanpa pikirannya macam-macam, badan kita sehat karena tidurnya nyenyak dan lain sebagainya. Makan juga enak. At-tadbir fil lughah wan nadhru fil umuri wa akhiriha. Jadi tadbir itu mengatur itu secara bahasa, an-nadharu fil umuri wa akhiriha. Jadi merenungkan segala sesuatu yang akan berakibat pada akhirnya. Jadi kalau saya begini, nanti begini. Lalu bagaimana dengan keadaan saya nanti? Jadi diliputi dengan rasa takut. Wa fil istilahi huwa kama qala Syekh Zarruq radhiyallahu an taqdiru syu'unin. Jadi ketentuan-ketentuan segala sesuatu yakunu 'alaiha fil mustaqbal. Jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku di masa yang akan datang. Bima yukhafu wa yurja bil hukmi la bitafwid. Yang dikhawatirkan atau juga yang diharapkan la bitafwid, tanpa harus pasrah. Fa in kana ma tafwidin wa huwa ukhrawiyun, maka jika tadbir itu dengan tafwid, dengan pasrah kepada Allah, wa huwa ukhrawiyun, dengan yang bangsa ukhrawi, yang nanti kita di akhirat nanti, faniyatun khairun. Yang penting kita sudah berdoa, sudah ibadah kepada Allah, entah, yang penting sudah full usaha kita untuk beribadah kepada Allah, puasanya, ibadah malam harinya, kemudian ibadah wajibnya dan lain sebagainya, kita pasrahkan kepada Allah, faniyatun khairun, maka niatnya niat yang baik. Atau tabi'iyun, atau tabiat, watak
fasyahwatun, maka itu termasuknya syahwat. Jadi kalau ukhrawi itu bagus, yang penting sudah baik sholatnya, baik ibadah lainnya. Kalau tobi'ah watak, maka syahwat kalau pasrahkan. Contohnya, saya nggak bener nanti juga kalau Allah mentakdirkan saya dapat hidayah mah nanti akan menjadi baik. Itu namanya syahwat tanpa ada usaha. Atau duniawiyun, atau yang bangsa duniawi, faumniyatun, maka itu faumniyah itu kidib atau bohong. Ya. Jadi bahasa apa yang duniawiyah itu pasrah aja, nggak mau kerja, nggak mau apa, nanti juga datang sendiri. Itu namanya umniyah atau al-kidib. Kemudian tadbir ini, pengaturan ini atau perenungan ini itu dibagi 3 menurut Syekh Syaruk. Ada qismun mazmumun, wa qismun matlubun, wa qismun mubahun. Yang bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Bagian-bagian ini sudah kemarin seperti mubrom lah. Fawalladhi yashabul jazmu wa tasmim. Jadi madmum itu segala sesuatu yang berkaitan dengan ketetapan-ketetapan atau bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang madmum. Seperti bagian di dunia maupun agama maupun dunia. Min qillatil adab wa ma yata'ajjaluhu li nafsi minat ta'ab. Sehingga kadang-kadang sedikit adab, sedikit usaha pun kadang hartanya. Jadi intinya kerjalah, yang penting kita kerja semampu kita gitu. Masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hal-hal yang di dunia ini, sesuatu yang akan datang itu sudah ditentukan oleh Allah. Idz maqama bihil hayyul qayyum anka la taqumu bihi anta an nafsik. Seperti tadi, maqama bi ghairuk anka la taqum bihi li nafsik. Jadi segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, kita nggak usah merenungkan bagaimana hasilnya. Jadi seperti kerja, kalau hasilnya baik nanti akan kalau kerjanya baik nanti hasilnya juga baik. Mungkin itu bisa ditambah oleh bosnya, adanya bonus dan lain sebagainya. Sebagaimana Syekh Ahmad Zarruq, mantarokat tadbir fahuwa firoha. Jadi orang yang meninggalkan merenungkan yang akan terjadi nanti, fahuwa firoha, maka orang itu ada dalam ketenangan, hatinya tenang, jiwanya tenang, nggak pusing, ya, nggak pusing. Kenapa? Karena besok itu kan rahasia Allah. 1 detik ke depan itu rahasia Allah. Kita mau ngapain itu urusan Allah. Kalau menurut saya, Sahal bin Abdullah, darut tadbir wal ikhtiar. Nah ini malah lebih ini lagi, agak ekstrim. Darut tadbir wal ikhtiar. Tinggalkanlah merenung wal ikhtiar dan memilih. Ya, fainahuma yaqdurani, karena keduanya adalah dapat
kejelekan ala nasi bagi manusia, aisyahum terhadap kehidupan manusia. Jadi kalau menurut Sahal bin Abdullah, merenungkan masa depan, kemudian nanti milih-milih hal-hal yang akan dicapai di masa depan, bisa mengkeruhkan hati. Ya, jadi kehidupannya nggak tenang. Sehingga apa, kalau kita tertuju pada satu titik, kemudian menginginkan itu, sangat menginginkan, ketika sesuatu itu tidak kita dapatkan, maka akan terjadi glow itu stres, kemudian nyesal, kemudian nggak ridho hatinya. Karena apa? Karena untuk mengatur dan ikhtiar kita serahkan. Kita harus ikhtiar, juga harus wajib. Pekerjanya wajib, tapi tentang pilihan itu hak Allah. Makanya kita disunahkan untuk sholat istikharah. Jadi istikharah itu nggak hanya kepengenan saja, tapi disunahkan setiap hari, biar nanti hari-hari kita itu segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ja'ala rauha warrohata firridha wal yaqin. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan rasa enak, rasa tentram, rasa senang itu firridha wal yaqin, dalam hati-hati manusia yang ridho dan yakin atas semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua takdir-takdir Allah. Ya. Kalau menurut saya Imam Abul Hasan Asyadzili, la takhtar min amrika syai'an. Janganlah engkau memilih urusanmu sesuatu sedikit pun. Karena apa? Karena menurut Syekh Abul Hasan Asyadzili, itu sesuai dengan firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Allah lah yang menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, wa yakhtaru, dan memilihkannya. Jadi Allah yang memilihkan semuanya. Makanya apa, kita disunahkan untuk sholat istikharah setiap hari. Jadi biar nanti segala sesuatu yang kita kerjakan itu pilihan Allah. Itu yang mazmum, yang sudah ditentukan dari ukhrawiyah biasanya. Wa amal kismul matlubu, duniawiyah dan diniyah dan lain sebagainya. Wa amal kismul matlubu, yang kedua adalah kismul matlub, yang dituntut, bahwa tadbiru ma kullifta bihi minal wajibat. Jadi merenungkan apa-apa yang telah dibebankan kepada seseorang itu minal wajibat. Jadi hal-hal yang diwajibkan, sholat. Wa ma nudibta ilaihi minat ta'at. Yang diajak untuk ketaatan, ma'tafidil masyiati wan nadhari ilal qudrati. Jadi sholat aja. Ya. Kemudian tafid, pasrahkan semuanya kepada Allah. Wan nadharatu ilal qudrati. Wan nadharu ilal qudrati. Wan nadharu ilal qudrati. Merenungkan kodrat dan iradatnya Allah. Jadi intinya apapun yang terjadi itu sudah kudrat dan iradatnya Allah. Hadza yusamma an-niyatus sholihah. Dan ini niat-niat yang sholih. Waqad qala Rasulullah SAW, niyatul mu'min khairun min amalihi. Jadi niatnya seorang mukmin itu lebih baik
ketimbang amalnya. Kenapa? Karena kalau amal itu sudah dibarengi adanya ria, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Tapi kalau niat itu masih murni dalam hati, nggak ada iming-iming lainnya. Tapi kalau sudah bekerja, sudah dilaksanakan, itu macam-macamnya ada. Ya. Ini sesuai lagi dengan hadis qudsi, idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan kamilah. Ya, bila seseorang sudah mencita-cita, sudah menginginkan hambaku, kata Allah, bihasanatin dengan satu kebaikan, falam ya'malha, maka dia tidak mengamalkannya, tidak melaksanakannya. Kebaikan itu kutibat lahu hasanatan kamilatan, maka dicatat hasanah itu tahu bagi seorang hasanatan kamilatan dengan kebaikan yang sempurna. Itu niat, itu baru niat saja. Itu yang bagian yang matlub, yang dituntut untuk dikerjakan. Itu yang kewajiban-kewajiban sholat, kewajiban-kewajiban puasa. Wa amal qismul mubah. Wa amal qismul mubahu. Yang ketiga itu bagian yang mubah, tadbir mubah. Bahwa tadbir bi amri dunyawiyin atau tabi'in atau fil masyiati. Jadi merenungkan atau mengatur duniawiyah kita biar selesai, biar cepat selesai, maka harus dikerjakan dengan segera. Matafidi beserta pasrah, ya udah kita kerjakan, masalah hasil nanti itu tergantung Allah. Jadi wan nadhru lima yabruzu minal qadrah. Jadi yang timbul dari kekuasaan Allah juga, karena apa? Itu ada tafwid kepada Allah. Yang penting kita sudah bekerja. Baru awal tanpa harus mengandalkan yang lainnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi, at-tadbiru nisful ma'isyah atau nisful aish. Jadi perencanaan atau pengaturan dengan tata kelola yang baik itu nisful aish, sebagian dari kehidupan. Jadi ketika ada pekerjaan ya tidak ditunda-tunda, ketika kita mampu saat itu ya kita kerjakan. Karena kalau nggak dikerjakan malah menumpuk. Yang awalnya sedikit menjadi banyak. Karena menunda hal-hal yang harusnya cepat dikerjakan. Jadi intinya ketika semua itu ketentuan Allah, kewajiban kita sudah dilaksanakan, kemudian hal-hal yang harus kita kerjakan seperti keduniawian itu kita kerjakan, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Wa hadza wa tadbiru billah wa huwa sya'nul arifin al muhaqqiqin. Jadi intinya segala sesuatu itu kita adanya di dalam hati. Ketika hati kita itu yakin, ridho dengan ketentuan Allah dan yakin kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk umat Islam. Karena Allah itu tidak akan pernah mendolimi hambanya. Wa ma yuridu dzulman lil ibad. Karena hamba sendiri itulah yang buat kezaliman. Intinya kita harus selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Sholatnya, puasanya, dan sebagainya. Masalah akhirat itu urusan Allah.
Kemudian hal-hal yang bersifat duniawi, ya kita harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin, sesegera mungkin, semampu kita. Masalah hasil itu hak Allah. Sehingga hati kita tenang dengan pasrah kepada Allah. Dan itulah orang-orang yang arif, yang hakiki. Jadi karena ketika hati kita itu selalu diliputi dengan hal-hal yang gelisah, resah, dan lain sebagainya, maka setan akan selalu masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita untuk membisiki kita, untuk menggoda kita agar menjauhi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obatnya adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu jahar maupun khafi. Kalau jahar itu bisa dikendalikan rasa riaknya, maka dia disunahkan untuk jahar. Tapi ketika jahar itu nggak bisa kita kendalikan hal-hal tentang ria dan sum'ahnya, maka dianjurkan untuk khafi, cukup di dalam hati. Mungkin itu saja, monggo didiskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, dan mungkin pasti ada banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam Kiai Hasan. Itu hasanah itunya ya. Di banyak kitab kelihatannya. Lalu nggak ada di sarahnya tadi yang dibaca-baca tadi. Ya, alhamdulillah.